Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara input soal di Moodle, khususnya untuk soal pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Baik, sebelumnya silahkan Bapak Ibu masuk ke laman web dari Moodle. Kemudian kita login menggunakan username dan password. Oke. Kita login. Ini tampilan dari dashboard dari laman Moodle. Sebelum kita melanjutkan ke daftar ujian, ini kita klik edit mode dulu. Karena kita login sebagai guru, jadi silahkan klik edit mode terlebih dahulu di dashboard ini. Atau misalkan nanti kok di dashboard tidak ada gitu ya, untuk edit modenya kok tidak ada, tenang saja, tidak usah panik. Silahkan nanti klik di daftar ujian, kemudian masuk ke asesmen, kelas, dan mapel yang ingin diinput soalnya. Nanti edit modenya akan muncul. Jadi seperti ini di home. Di home-nya juga tidak ada edit mode. Di daftar ujian juga tidak ada edit mode. Tapi ketika masuk di sini di latihan soal, di sini edit modenya muncul. Jadi nanti misalkan di dashboard atau tidak ada edit mode yang bisa diaktifkan, jenengan masuk ke daftar ujian, kemudian asesmen sumatif akhir tahun, diklik kelas berapanya, kelas dan mapelnya ya. Di sini ada kelas 11 mapelnya, kemudian kelas 10 serta mapelnya. Nah, untuk kali ini kita coba membuat soal untuk pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Jadi di mapel latihan soal di sini. Nah, nanti setelah buka mapel akan muncul ada satu kuis di sini. Oleh tim sudah dimasukkan kuis untuk persiapan asesmen. Nah, di sini edit modenya bisa muncul. Jadi nanti kalau lupa klik bisa diklik di sini. Kemudian kita klik kuisnya. Di sini belum ada soal, Maka untuk membuat soal kita pilih menu question. Ada quiz, setting, question, result, question bank, and more. Jadi untuk setting di sini adalah untuk menyetel nama, kemudian waktu, dan tampilan soal dan sebagainya. Tapi untuk sementara ini kita langsung ke question saja. Nah, di question sini jangan lupa untuk maksimum grade ini kita buat 100 dan centang pada kolom shuffle. Kalau sudah, klik save. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan soal. Di bawah shuffle ini ada tombol untuk menambahkan soal, add atau tambahkan a new question, yaitu soal baru. Kemudian untuk pilihan ganda maupun pilihan ganda kompleks kita pilih di multiple choice. Setelah diklik, kita add, kita tambahkan. Ini ada question name.
Jadi ini di multiple choice tadi untuk pertanyaan dengan pilihan ganda. Di sini di question name kita isi ini harus atau wajib diisi. Ini wajib diisi. Jadi kita tulis ini hanya untuk apa ya? Untuk kita sendiri, tidak ditunjukkan kepada siswa nantinya. Jadi untuk mengingat ini soal model apa dan sebagainya, maka di sini kita tuliskan PG pilihan ganda 1 untuk soal nomor 1, pilihan ganda nomor 1. Kemudian di kolom question text ini kita tuliskan soalnya. Contoh ini, kita copy pastekan soalnya. Kemudian di sini ada default mark. Default mark ini merupakan poin. Jadi poin yang didapatkan oleh murid ketika dia menjawab benar. Jadi kalau kita defaultnya untuk pilihan ganda ini adalah 1 poin. Kemudian, nah di sini ada one or multiple answers. Jadi kalau ini aktifnya di multiple answer, maka bisa kita membuat pilihan ganda dengan 1 jawaban maupun lebih dari 1 jawaban. Kalau seandainya yang aktif di sini one answer only, berarti di sini hanya 1 jawaban. Kalau misalkan yang aktif itu multiple, itu lebih aman. Maksudnya ini bisa soal ini bisa menjadi 1 jawaban, bisa menjadi lebih dari 1 jawaban. Nah, untuk membedakannya nanti di grade, di answers-nya. Kita ke ini pilihan ganda dengan 1 jawaban. Pilihan ganda dengan 1 jawaban. Nah, untuk jawabannya di sini kita isikan di sini. Kita copy pastekan dulu dari soal yang sudah disiapkan. Untuk copy pastenya cukup kata jawabannya saja, tidak perlu pilihan A, B, C-nya tidak perlu ditempelkan. Cukup jawabannya saja. Ini pilihan A, kemudian pilihan B, kemudian C, kincir angin, kemudian turbin gas, kemudian pilihan yang kelima misalkan kipas angin. Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban A, B, C, D, E. Nah, untuk kunci jawabannya tadi jawabannya adalah B. Maka di kolom grade untuk kunci jawaban di kolom grade itu kita isi 100%. Kita isi persentase 100%. Nah, ini yang pengaruhnya nanti pada marknya. Jadi misalkan marknya ini dibuat 2, dibuat 3, maka ketika siswa itu menjawab dengan benar, maka poinnya itu bisa 2, bisa 3. Tapi kalau terisi 1, ya berarti poin yang didapatkan itu 1. Nah, setelah itu kita simpan jawaban.
ini ada dua pilihan penyimpanan, ada save change and continue dan save change. Nah, untuk save change and continue ini sama saja sebenarnya. Untuk save change and continue kita bisa menyimpan, tetapi setelah itu tersimpan kita tetap berada di laman edit soal ini. Dan kalau save change kita kembali ke halaman penambahan soal tadi. Seperti itu. Kalau misalkan ada soal ini kurang pas, ya, di sini bisa kita edit. Ini ada, diklik saja gambar gear ini atau diklik saja soalnya yang ada di sini. Maka akan masuk ke menu ke halaman editnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pilihan ganda kompleks sama. Untuk pilihan ganda kompleks sama. Jadi tadi kita tambahkan add a new question, kemudian multiple choice kita add. Nah, di sini untuk pilihan ganda kompleks, maka untuk membedakan tadi kita beri kode PGK 1, pilihan ganda kompleks. Nah, kemudian di sini adalah kolom pertanyaan. Ini ada pertanyaan dengan soal cerita. Kita pastekan saja. Kemudian default marknya sama 1. Nah, ini misalkan Bapak Ibu pengen memberikan apa ya, 1 poin untuk masing-masing jawaban, itu bisa. Jadi default marknya misal disesuaikan dengan jawabannya, jawaban 2. Karena jawabannya 2 maka poinnya dapat 2, jawabannya 3 poinnya 3 dan sebagainya. Itu bisa. Perubahannya pengaturannya di sini. Nah, di sini one or multiple answers, maka jelas kita klik multiple answers. Shuffle the choice berarti kita acak jawabannya, pilihan jawabannya. Kemudian number of choice di sini ketika di preview nanti di tampilan siswa munculnya A, B, C atau 1, 2, 3 atau tanpa keterangan. Jadi langsung jawabannya saja. Pengaturannya di sini. Tapi untuk defaultnya adalah A, B, C. Nah, kemudian ini kolom jawaban. Tadi jawabannya ke kolom jawaban. Pilihan ketiga kemudian 4 kemudian 5 enggak ada, kita buat sendiri. Ini jawaban kelima. Nah, di sini ada 3 jawaban ya. Ada 3 jawaban benar. Maka untuk 3 jawaban benar ini grade-nya itu dibagi menjadi 3. Kalau satu jawaban tadi grade-nya adalah 100%, maka 3 jawaban itu grade-nya dibagi menjadi 3, yaitu 33,33. Jawabannya di pilihan nomor 2, kemudian 3 dan 5. Ini masing-masing 33,333%. Jadi nanti kalau misalkan siswa menjawab
ketiga jawaban ini benar, maka nilai poinnya yang didapat itu full, yaitu 100%. Kalau misalkan siswa menjawab hanya benar, pilihannya hanya benar satu, maka poin yang didapatkan juga hanya 33,33%. Kemudian kita save change and continue. Save change and continue editing, atau kita save change sama. Kita cek previewnya. Nah, ini yang maksudnya ABC tadi di sini. Oke. Untuk yang ini number of choice. Number of choice itu kalau misalkan kita pilih A, B, C, maka yang nanti di jawaban siswa munculnya ini A, B, C, D, E, seperti itu. Tapi kalau misalkan itu dikosongkan, maka yang muncul hanyalah langsung teks jawabannya. Seperti itu. Kita save. Total marknya di sini ada 2, karena masing-masing soal tadi poinnya adalah 1. Maka maksimum grade di sini, maka berapapun hasil yang didapatkan oleh siswa dalam menjawab soal itu tadi, nanti nilainya otomatis akan dikonversikan oleh sistem dengan nilai maksimum adalah 100. Seperti itu. Oke, mungkin untuk input soal untuk yang pilihan ganda dengan pilihan ganda kompleks, untuk sementara ini dulu. Kita lanjutkan di bagian yang lainnya terkait soal. Ini masih ada yang dalam bentuk true and false, benar salah. Nah, kemudian baru saya tambahkan juga di sini ada multiple true false, ya, multiple true false. Jadi kita nanti membuat soal true false dan multiple true false. Kemudian ada drag and drop, kemudian short answer. Untuk di sesi ini kita cukupi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.